Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman HS Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Bagol dan rekan saya Sugiharto. ah, di hari Selasa Ya, Selasa 17 November. November Dan 2020. pertemuan yang mendadak tanpa kita tahu kita akan membahas apa nanti. Jadi mudah-mudahan obrolan kita ada yang sedikit bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke obrolan saya dengan Mas Sugiharto, untuk teman-teman silahkan diklik subscribe dulu dan like jika menyukai video ini, dan supaya tahu juga ada bintang tamu siapa saja di HS Podcast berikutnya, ya kan? Iya, Mas. Benar, Mas. Mas Sugiharto, kesibukan Ya, apa Mas sekarang Mas? kesibukan sekarang kerja. Kerja di bidang apa Mas, kalau boleh tahu? Oh, jadi ada beberapa pekerjaan. Jadi yang kerja utama itu memang saya ikut dengan orang. Jadi ikut dengan bos saya. Jadi beliau itu eh, sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kerjaan kalau di rumah saya itu juga tani, jadi bantu untuk mengelola sawahnya Mbah yang di Pati Margoyoso. Kemudian kalau kesibukan di sini itu biasanya jualan mobil. Oh, jualan mobil. Itu jualan mobil sampingan ya, luar biasa. Iya, sampingan. Siap, siap, Ya, siap. untuk bulan kemarin saya closing 2. Ya, alhamdulillah. Jadi sebagai apresiasi ya. Jadi saya mencoba meningkatkan kapasitas saya ketika menjual mobil. Kalau Mas Indra mungkin sudah banyak, 1 bulan Ya, saya 8, juga. 10. Ya, tergantung Mas, tergantung hoki dan tergantung eh, bursa mobil juga lagi pasar ya. Di pasar ya rame ya, ikut rame gitu Mas. Oke. Mas Giarto, Ya, kalau boleh tahu sudah menikah ya? Putra berapa Mas? saya sudah menikah, jadi saya mempunyai putri 1, umur 3,5 tahun, Masih tunggal ya Mas? masih tunggal. Saya menikah tahun 2016 September. Jadi sudah 4 tahun lebih kalau sampai sekarang ya. Mas tadi kan katanya sampean ikut orang di DPRD Ya, Kabupaten betul. Kudus. Iya. Itu apa namanya? Jenengan di sana bagian apa, atau ke ranah politik juga Mas akhirnya Mas? Saya sebetulnya awalnya memang tidak ada maksud untuk ke ranah politik karena background saya juga pendidikan di bidang teknik mesin sebenarnya. Oh, pas itu ngambil teknik mesin Teknik pas mesin. kuliah. Saya sempat teknik mesin itu selama 4 tahun setengah. Jadi lebih agak lama 6 bulan lah. Kalau biasanya standarnya kan 4 tahun. Kalau sarjana itu saya kuliah saya di dekat sini. Saya di UMK sini. Di Jadi UMK. saya Pati hampir setiap hari itu ke UMK. Kalau kehidupan saya dulu itu ketika eh, ke Kudus itu memang ya orang tua menyarankan cari sekolah yang dekat dari Pati aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, salah Walaupun satunya dulu Kudus itu ya. salah satunya Kudus, walaupun dulu saya ingin ke luar kota, misal minimal Semarang atau ke Jogja, seperti Mungkin itu. dari jarak juga ya Mas ya, yang bisa ditempuh dengan ketika kita kangen keluarga, kangen orang tua, bisa cepat balik gitu kalau Iya, betul. Dan kebetulan keluarga saya itu ini Mas, petani karet ya di Sumatera dulu. Jadi saya sejak kecil itu sekitar umur 6 atau 7 tahun itu sudah ditinggal di Pati, dimong sama mbak saya. Jadi proses itu orang tua saya pulang ya 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Masa-masa kecil itu dulu ya sempat sedih karena ditinggal orang tua, tapi itu menjadikan pelajaran. Apapun kondisi kita, misalkan ditinggal orang tua, karena memang
ada hal-hal yang perlu orang tua itu pergi Iya, untuk mencari iya, nafkah di betul. luar Jawa, bisa seperti itu. Misalnya Dan untuk membahagiakan heeh, anak-anaknya juga kan di iya masa depan. betul. Sebetulnya yang diambil langkah orang tua itu mungkin sudah dipikirkan matang-matang juga, Mas. Iya. Nah, sudah diikut kerja dengan DPRD udah berapa lama, Mas? Saya di DPRD itu sejak tahun 2017, sekitar bulan Mei, jadi 3 tahun kurang 3 tahun. lebih. Jadi sepak terjang saya dulu ketika saya di DPRD itu emang kenal sama orang, dikenalkan oleh senior saya, kemudian cerita-cerita bahwasannya sedang membutuhkan orang. Kebetulan saya setelah itu habis lulus. Jadi sebelum lulus saya kan sudah nikah tahun 2016. Jadi selama kurang lebih setahun saya tidak ada kerjaan sama sekali. Ya sempat melamar di instansi di Kelinci, saya sempat melamar di Garuda Pati. Tapi sudah pernah masuk ke situ? Belum pernah, Belum belum ada panggilan. dipanggil Oh, sama gitu. sekali. Dan saya pernah melamar juga di PG Terangkil, pabrik gula Terangkil di Iya, Pati. Saya sempat di situ, kemudian dites seleksi, tes kedua atau ketiga seingat saya itu saya tidak lolos. Nah setelah itu saya mau balik Pati rencana tapi tidak jadi, terus balik lagi ke Kudus. Ada teman yang mengenalkan itu, kemudian saya ikut sama beliau seperti itu. Mas, kalau lagi pandemi gini ya Mas ya, misalnya kalau di swasta atau di usaha mikro itu kan sangat terasa sekali dampaknya Mas. Betul. Kalau sampai sendiri di yang notabene ikut di pemerintahan kan, kalau tidak salah kan DPRD ya yang diikuti ya, bosnya sampean kan, itu di kelas-kelas itu terasa nggak pengaruhnya pandemi itu, sistem ekonominya mungkin? Kalau di DPRD terasa juga ya. Jadi biasanya intensitas kegiatan itu setiap minggu itu hampir full. Jadi 4 sampai 5 kali. Oh, tetap ada pengurangannya. Terutama ketika ke luar kota. Jadi intensitas keluar kota dibatasi. Kalau biasanya itu minimal kunjungan kan, kalau anggota DPRD itu kan ada yang ke Jawa Barat, ke Jakarta, itu juga dikurangi. Kunjungan luar kota. Nah, luar kota. Kemudian kalau misal ke Jogja atau ke Magelang itu seringnya memang dibatasi juga. Biasanya tidak boleh nginep di kota tersebut, langsung pulang ke Semarang seperti itu. Dan itu sering itu. Jenengan nganterin sendirian, single nyupir? Kalau saya sih job di saya itu sebenarnya ya memang dampingi bos saya. Kemudian yang kedua itu ketika ada pembuatan misal pengajuan, proposal, berarti dan lain-lain. Bisa itu kan berarti sekretaris yang merangkap. Ya, asisten pribadi juga sih. Aspri juga, luar biasa. Aspri. Berarti intensitas Anda dengan anggota dewan itu sendiri sangat banyak ya Mas, harinya itu 1 kali 24 jamnya, berarti intensitasnya sebagai Aspri kan yang saya tahu kan harus sangat dekat gitu loh Mas. Ya. Sudah sedekat apa Mas? Sudah. Kalau saya sih seperti jam kerja biasa sebenarnya. Paling kalau yang utama kan ketika berangkat itu pagi. Jadi pagi biasanya memang ya jam 7 maksimal berangkat dari Kudus ke Semarang. Nah kemudian pulangnya biasanya ya sore jam 4 atau jam 5. Kalau paling malam biasanya ya jam 8 atau jam 7. Kalau memang dari sana sore dan di jalan Demak Sayung itu tidak macet. Biasanya kalau pulang kerja itu jam di atas jam 3 atau jam 4 lah, itu macet sekali di daerah Kaligawe, Sayung. Sangat padat gitu ya Mas ya? Padat sekali, full. Oh iya, kabarnya Mas Sugiarto juga punya channel loh teman-teman. Punya channel sosial media, punya channel YouTube yang dia juga notabene sama segaris sama saya, otomotif. Channelnya apa Mas Giar?
Channel saya itu Mas Giar ya. Mas Giar. Jadi isi channelnya itu tentang otomotif, jual beli mobil, sama review. Di sela-sela kesibukannya sebagai Aspri merangkap sebagai YouTuber juga. Oh iya, alhamdulillah. Boleh di teman-teman di subscribe juga linknya Mas Giar. Ya, teman-teman nanti bisa dicek aja di IG Mas. Channelnya di Mas Giar. Kalau IG itu Sugiarto 215. Silakan di follow dan di subscribe untuk teman-teman AS Podcast yang mendengarkan channel ini. Oke, terima kasih. Terus itu gimana Mas cara membagi waktunya? Dari yang mana dulu? Dari jenengan sampai dari kan otomatis hal yang sangat bertolak belakang ya Mas. Artinya jenengan dengan kesibukan sebagai Aspri terus membagi waktu untuk misalnya ngevlog, nge-review mobil, atau ketika memang sampai ada pembeli mobil, misalnya kan jenengan juga di marketing mobil juga. Itu gimana Mas membagi waktunya Mas? Sebenarnya sih memang agak cukup kualan juga, yang tetap saya mengutamakan kerjaan yang utama. Jadi sebagai asisten, kemudian mempersiapkan yang perlu dipersiapkan dengan Bapak ya. Kemudian yang kedua, ketika saya jualan mobil itu, saya sebenarnya kepengen sekali ada minat sejak dulu sih awal-awal. Jadi minimal 1 minggu itu 2 atau 3 mobil. Ternyata itu berat kenyataannya. Saya dulu tuh cerita ya, ketika closing pertama itu kan ada mobil Bapak atau mobil bos saya itu kan Serena tahun 2010. Iya, hitam ya Mas ya. Warnanya silver. Abu-abu. Abu-abu. Ya. Jadi saya dulu juga pernah cerita sama Mas Indra, Mas harganya segini. Wah, ketinggian Mas. Jadi itu awal-awal perkenalan kita lah. Jadi di situ. Setelah itu kan sempat tuh saya posting di OLX kan. Ya. Sempat ada orang Demak yang mau lihat, tapi dia tertarik mau beli, ternyata harganya masih tinggi, tidak jadi. Setelah itu nunggu beberapa bulan, itu sampai 3 bulan lebih seingat saya. Pertama itu kan sebelum corona mau jualnya, ketika jualnya yang kemarin setelah corona itu sudah 3 atau 4 bulan, jadi cukup lama juga. Terus harganya juga pengaruh ya Mas? Harganya juga sangat berpengaruh. langsung turun jelek gitu. Awalnya dulu tuh kalau misal dilepas dengan harga 80 juta sih bisa, 85 lah paling tidak. Itu sudah tidak mikirkan pajak ya, misal yang punya mobil. Nah kemarin kena dengan harga, seingat saya itu 74 juta. Dan itu masih bayar pajak juga sekitar 4 juta lebih. Memang konsekuensinya kalau orang yang, menurut saya sih Mas, kalau yang memang basicnya di otomotif tidak mengikuti alur otomotif, feeling atau tidaknya harga segitu dilepas atau tidak, itu biasanya memang seperti itu Mas. Dia nahan terlalu lama, akhirnya harga sudah turun. Betul ya. Kan sangat beresiko sekali ya. Kalau pedagang sih kan berarti dia feelingnya memang real sekali, bagus sekali gitu loh. Pedagang sekali feeling mobil ini laku, dilepas. Betul. Ketika ada penawaran yang memang dia feeling mobil itu dengan penawaran tertinggi, dia lepas Mas. Untuk penilaian saya sih seperti itu. Ketika Mas Giar dulu ada yang nawar 80 gitu kan, ada yang cerita terus ya akhirnya feeling saya memang seperti itu. Ketika dia memang basicnya bukan di pedagang, kan bosnya sampai kan tetap pakai mobil, bukan pedagang, jadi pemakai. Pemakai gitu. Banyak sekali yang ini berarti jadi pelajaran juga buat teman-teman, kalau misalkan punya mobil yang mau dijual, ya cari harga yang cocok. Misal cocok ya segera dilepas, jangan terlalu lama. Ketika nyari yang belum cocok, silakan hubungi Mas Giar atau Mas Indra, dia punya mobil banyak. Iya, karena apa ya, feeling Mas. Jadi main feeling itu agak lumayan susah. Ketika memang feeling, ketika ada penawaran itu feelingnya pedagang dilepas sama andanya, itu sudah sangat sinkron dengan unit tersebut. Artinya ketika memang ada yang penawaran serius mobil itu, walaupun dia feeling mobil itu masih bisa laku dengan harga tinggi,
Tapi pembeli itu yang nawar serius. Keseriusannya betul. orang kan bisa dilihat dari Iya, ketika dari penawaran. heeh. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau pengalaman sendiri Mas Hendra langsung dilepas ya, misalkan saya nih. Tergantung Mas, tergantung. Tergantung kita lihat keseriusan orang yang menawar sih. Keseriusan orang yang menawar, ketika memang dia serius, walaupun kita feeling sebenarnya mobil itu masih bisa laku dengan harga dari yang penawaran orang itu tadi. Betul. Tapi ketika yang menawarnya serius, dia benar-benar mau beli, gitu kan. Biasanya kan orang kita lihat keseriusannya pas tawar menawar. Oh iya, betul Ya lah. kan? Ketika feeling kita, wah padahal mobil ini masih bagus, kita sayang mobil ini seharusnya bisa laku dengan harga Tinggi. di atas itu. Ketika feeling orang itu sudah naksir beneran, sudah nawar dengan serius, ya sudah feeling itu lepas saja. Nah, itu yang menjadi pelajaran saya. Kenapa dulu saya tidak seperti itu ya. Jadi ya agak nyesel juga sih. Ya. Seharusnya saya bisa closing satu mobil. Jadi satu mobil itu hampir 1 tahun lebih. Awalnya mau dijual nggak jadi, dijual nggak jadi. Jadi saya belum bisa pecah telur itu. Jadi saya jualan mobil tuh hampir 1 tahun lebih ceritanya. Ketika posting kok ternyata nggak closing. Ya itulah proses Mas semuanya. Betul. Artinya buah yang kita petik hari ini kan pohonnya tidak ditanam kemarin sore. Oh iya. Okay. Luar biasa. Nah cerita lagi, ketika setelah itu kan ada teman juga yang nawari. Jadi dia tuh orang BMT, bisa dibilang manajer BMT, punya mobil Avanza tahun 2012, keluaran pertama. Atas nama pribadi, plat asli Kudus, tapi memang kelemahannya tuh kilometernya tuh udah tinggi, hampir 200.000. Ya. Seperti uang 200.000, ngeri ya. Aku dulu geleng-geleng, wah mobil nggak bagus-bagus amat sih Pak, tapi kilometernya udah tinggi, bodinya yang nggak mulus banget, jenengan mintanya tinggi banget 110 teman-teman. Jadi pernah itu saya kan udah posting di marketplace, saya dihubungi orang dari Demak. Yang hubungi itu sebenarnya tidak yang cari tapi broker lah, dia mencarikan. Nah ternyata dia tuh ada 3 orang. Mas mau ngecek ya? Oke. Mediatornya ada 3 orang. Mediatornya ada 3 orang. Mas ngecek ya? Oke, ngecek, silakan. Alamatnya mana? Di daerah Bae lah, di desa tersebut. Kemudian dicek di situ di rumah. Kalau dari segi bodi cocok, mesin sih cocok, kilometer tidak jadi masalah. Ternyata di situ ada kelemahan. Salah satunya itu di bagian tempat untuk penguras oli ya, di bagian bawah itu lipotan. Jadi bisa ada rembes. Kemudian di bagian persneleng kan manual itu, bawahnya itu juga rembes. Jadi itu jadi masalah. Kemudian yang temen yang brokernya tadi, perantaranya itu menyampaikan ke yang pembeli. Ternyata kalau misal mobilnya nggak bagus sih, nggak usah gitu. Ternyata nggak jadi. Ya. Nah itu dia tuh udah bilang seperti ini, Mas ini saya ada 3 orang, dipikirkan ya berapa? 1,5 juta, 3 orang. Oh ya oke, saya bilang gitu, malah nggak jadi. Padahal feeling saya kalau misal jadi, saya dapat minimal 2 juta itu dapat. Luar biasa. Artinya kan memang apa ya? Ya ada bagusnya di apa ya kalau bahasanya dirembukin ya, dirembuk dari awal. Betul. Kesepakatan seperti itu. Ada bagusnya Mas. Betul lah. Biar tidak ada kecekcokan di belakang. Betul. Tapi kadang-kadang ketika memang barang itu tidak cocok, kita sudah estimasi sekian itu udah jadinya itu. Jadi ya. Mas sama tehnya sekalian diminum Mas, dicicipi. Seadanya ya Mas ya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian mobil itu kan nggak jadi terjual tuh. Terus setelah 1 bulan, saya ingat saya persis 1 bulan. Itu saya dikontak teman lewat marketplace juga. Jadi orang bersalam sih. Sebenarnya kan mobilnya di Karangbener. Dikontak, mau ngecek unit. Mas ini bener asli, Kudus ya asli. Jadi masih tahan pertama iya, saya bilang gitu. Ya saya sodorkan apa adanya, kilometernya kan juga tinggi.
Kemudian cek unit 2 orang, kelihatannya kok cocok gitu kan. Terus kemudian setelah 3 atau 4 hari dia ngecek lagi, ternyata ini mulai cocok nih. Saya awalnya nggak tahu kalau misal itu ngecek kedua itu hampir deal. Ya perkiraan saya sih saya santai aja. Ya kalau deal ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa karena harganya juga tinggi. Ternyata nggak saya sangka ternyata bener deal 111 juta. Nah, itu closing pertama itu. Yang carikan pembeli saya, yang closing saya. Jadi saya dapat 1 juta. Artinya closing pertama dalam marketing mobil, dalam mediator mobil. Iya, betul lah. Jadi saya dimintai teman ternyata closing juga 1 mobil. Closing pertama dalam closing pertama itu. Setelah yang pertama menjual mobil punya pribadi itu tadi yang Serena itu tadi. Iya, betul, enggak jadi closing pertama. Nah ya senang sih sebenarnya. Mas, kalau boleh tahu Mas, dari pertama sampean senang ke dunia mobil, terobosan-terobosannya apa saja Mas? Sampai saat ini sudah dibilang kaliber atau sudah dibilang kondang lah di dalam kaliber di dalam marketing mobil Mas. Itu terobosan-terobosannya gimana Mas? Saya sebenarnya masih harus banyak belajar ya. Kalau terobosan saya sebenarnya kalau sekarang karena masih ada kesibukan, jadi saya paling sekedar masih review mobil untuk saya upload di YouTube, kemudian di marketplace juga, kemudian di status WA. Ternyata itu juga kurang. Jadi belum maksimal, saya merasa sendiri. Seharusnya sih terobosannya saya lebih mengagendakan kegiatan saya. Misal 1 minggu itu saya jadwalkan paling tidak 2 kali atau sekali saja. Misal saya kepengen sekali itu keliling ke showroom, walaupun itu showroom dealer resmi atau showroom yang jual mobil bekas. Nah, kemudian saya agendakan, saya review di sana, kenal, cari teman di sana. Saya itu belum bisa seperti itu, tapi nanti tetap saya upayakan seperti itu. Biar memang segala upaya terobosan dari mulai iklan digital atau apa namanya, iklan sosmed misalnya, itu juga Mas Giar nyari-nyari ke pedagang, ke showroom resmi maupun showroom atau bisa dikatakan showroom yang pedagang-pedagang rumahan gitu ya Mas ya. Betul. Itu sejauh mana Mas prospek apa namanya? Sejauh mana kalau di persentase itu sosial media dibandingkan dengan yang face to face Anda ketemu orang-orang itu? Kalau sekarang sih bisa dibilang untuk menggait ya, ibarat kita itu nyebar jaring itu enaknya sih di sosial media dulu, baik di seperti marketplace atau di OLX dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk meng-follow up itu memang kita harus ketemu orang, banyak-banyak ketemu orang, ngobrol, kemudian jejaring, bicara tentang mobil, tentang harga, tentang spek mobil tersebut, kemudian kelemahan dan kekurangan, kemudian cara jual beli. Saya kalau tidak mengalami hal yang seperti tadi yang saya jelaskan di awal itu, saya memang masih blank sama sekali. Karena dulu saya itu memang merasa jual mobil dengan harga puluhan juta bahkan ratusan juta itu agak susah memang. Karena marketnya kan tetap semakin kecil ya ketika harga segitu. Ketika harga memang sudah di atas 100, mungkin untuk peminat atau yang nyari juga satu dua orang ya Mas ya. Dengan situasi pasar yang memang persaingannya sangat banyak banget penjual maupun mediator yang lain ya Mas. Sangat banyak sekali. Kalau memang kita bisa lebih kreatif dan lebih aktif di sosial media, kemudian ketemu dengan teman sering-sering itu saya kira bisa lebih cepat sih. 1 minggu itu bisa 3 atau 4 kali. Jadi saya kemarin ketika saya di Pati, itu saya ketemu temen dia perantara juga atau broker orang Pati. Jadi sehari itu dia minimal itu pasti ada acara. Jadi bawa calon pembeli ke yang punya mobil. Dia cerita itu, Mas saya setiap hari itu hampir bawa 1 pembeli, closing lah ibaratnya.
Wih, luar biasa Mas. Berapa Mas? Ya minimal ya 500. Bahkan dia itu sehari itu bisa closing itu sampai 2 mobil. Jadi sehari omsetnya teman-teman ya kotor lah bisa dibilang. Kalau bersihnya mungkin ya sekitar misal 2 juta itu bisa. Jadi sehari 1.500.000 guys. Lumayan ya. Ngeri. Tapi Itu misal dia bisa taruhlah 10 kali sudah berapa? banyak. Banyak. Ya dengan mengesampingkan tentu saja kerjaan seperti itu menurut saya resikonya juga Besar ya. besar juga menurut saya Mas, yang saya memang notabene kan, kalau teman-teman Nice Podcast penasaran kenapa saya berbahas seperti itu, kan saya juga kebetulan basicnya main di otomotif Dunia juga, otomotif dijual mobil. beli gitu. Itu resikonya kalau kita memang perlu kehati-hatian yang luar biasa, apalagi kita kan main-main di uang yang cukup tidak sedikit Mas, ya kan, ketika kita ada kekeliruan atau apa kan itu luar biasa resikonya Mas. Oh berarti pernah ya Mas ya? Ya Mengalami ya? hampir Mas, hampir itu. Untuk selain itu terobosan nggak bikin kartu nama misal Mas?